warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 10 IPA 5. Sekarang kita masuk materi Coelenterata. Yang kemarin kita membahas tentang hewan porifera. Hewan Coelenterata itu disebut juga hewan berongga. Mengapa disebut hewan berongga? Ternyata dia mempunyai ciri utama, di dalamnya terdapat rongga. Ciri-cirinya hewan tersebut multiseluler atau masuk hewan bersel banyak, punya simetri radial. Jadi kemarin kita bicara simetri radial itu bisa dibagi menjadi banyak bagian. Kalau manusia termasuk simetri bilateral, mata sepasang, hidung lubangnya 2, kiri kanan bagian tubuh itu sama, itu simetri bilateral. Tetapi hewan Coelenterata termasuk hewan simetri radial. Nah, ciri utama dia mempunyai tentakel untuk menangkap mangsa. Tentakel ini bersifat racun karena dia menghasilkan suatu racun ketika ada mangsa. Sel yang membangun pada tentakel di sini, ini tentakel, ini nak. Sel-sel yang membangun tentakel ini disebut nidoblas atau sel penyengat. Jadi nidoblas atau sel penyengat. Ini contohnya adalah hewan ubur-ubur. Mengalami pergiliran keturunan vegetatif pada fase polip. Jadi polip itu melekat, dia melekat, sedangkan medusa itu bergerak bebas. Ini adalah hewan Coelenterata yang bentuk polip, dia melekat. Ini contohnya hewan hidra. Macamnya kan ada ubur-ubur, di antaranya ada hidra. Umumnya hidup soliter atau sendiri-sendiri, tapi ada pula yang berkoloni. Jadi diingat, Coelenterata itu punya 2 fase dalam hidupnya, fase polip dan medusa. Fase polip itu melekat, nak, nemplek nanggone dasar perairan. Kalau fase medusa dia bergerak bebas. Nah, ini adalah fase medusanya. Lihat, ini ubur-ubur yang mengeluarkan cahaya ketika malam hari berbentuk seperti payung. Ini juga ubur-ubur yang merupakan fase medusa. Ya, jadi dalam hidupnya dia pernah melekat, tidak bergerak pada fase polip, berkembang biak secara vegetatif. Ini pada fase medusa, berenang bebas. Itu adalah ubur-ubur. Bagaimana perkembangbiakan secara vegetatif? Secara vegetatifnya membentuk stolon atau tunas. Jadi ini secara vegetatif membentuk tunas, yang ini melepaskan tunasnya, ini akan bergerak bebas menjadi medusa. Medusa itu berkembang biak secara kawin, menghasilkan sel telur. Ada medusa jantan menghasilkan sel sperma. Setelah terbentuk zigot, membentuk larva planula. Jadi larva planula itu adalah hasil dari peleburan sel telur dan sel sperma dan berkembang menjadi zigot, kemudian bergerak ke air. Jadi larva yang punya bulu getar bergerak di perairan di tempat yang sesuai, maka dia melekat menjadi koloni muda. Jadi menjadi polip, bikin nemplek di perairan. Jadi nempel di perairan ini. Nah, ini Obelia. Mirip ubur-ubur, tapi spesiesnya beda. Tapi dalam satu film Coelenterata. Jadi Coelenterata itu contohnya ada ubur-ubur, ada Obelia, ada hidra. Ini yang tergambar di sini adalah contoh dari Obelia. Ini menjadi polip. Nah, pada saat melekat menjadi polip, dia berkembang biak secara vegetatif atau secara
aseksual. Membentuk apa? Membentuk tunas. Ini ada tunas. Setelah membentuk tunas, ini ada yang sudah dewasa melepas, ini jadi medusa. Bagaimana perkembangbiakan secara generatifnya? Ini secara generatifnya dilakukan dengan peleburan sel sperma dengan sel telur. Coba dilihat, ini ada Aurelia. Aurelia itu bahasa latinnya ubur-ubur. Aurelia aurita. Ini Aurelia jantan dan Aurelia betina mengeluarkan sperma di air karena fertilisasinya eksternal. Setelah mengeluarkan spermanya, sel telur Aurelia betina mengeluarkan sel telur, maka sel telur sperma ketemu, terjadi pembuahan. Ini tadi sudah saya bahas klasifikasi sel enterata itu ada beberapa kelas. Saya ulangi, sel enterata itu disebut juga cnidaria. Nah, ini strukturnya ada yang disebut sebagai mulut permukaan atas sekaligus berfungsi sebagai anus. Dia tidak punya mana mulut mana anus, jadi mulut dan anus jadi satu. Kemudian di dalamnya ada rongga, sehingga dia disebut hewan sel enterata karena punya rongga yang disebut coelom atau coulom tulisannya. Apalagi yang ia punya, ini adalah gastrodermis untuk mencerna makanan. Ini ada lapisan mesoglea, epidermis. Saya ulangi, lapisan terluar disebut epidermis, lapisan tengah disebut mesoglea, dan lapisan terdalam disebut gastrodermis. Luar epidermis, tengah mesoglea, dan paling dalam gastrodermis. Ini dilihat dari bawah, ini bagian mulutnya. Dan sekaligus sebagai anus. Itu saat medusa bergerak bebas. Nah, ini Obelia yang sudah saya bahas tadi tentang siklus hidupnya secara vegetatif, membentuk tunas, secara generatif atau seksual dengan peleburan sel telur dan sel sperma. Ini siklus hidup ubur-ubur atau Aurelia aurita. Perhatikan, kita lihat yang besar dulu. Aurelia betina dewasa mengeluarkan sel telur. Karena sudah dewasa siap kawin, dia juga mengeluarkan sel sperma yang jantan. Dia sperma keluar, sel telur keluar di perairan, air laut ini, tidak ada di sungai. Setelah itu dia akan dibuahi membentuk satu sel sigot. Sigot adalah hasil peleburan sel telur dan sel sperma. Setelah itu berkembang menjadi larva planula. Jadi dia punya silia, bergerak bebas di tempat yang sesuai. Larva planula ini melekat, menempel di substrat. Jadi polip muda yang menempel di substrat namanya skifistoma. Jadi masih baru menjadi polip. Saya ulangi, kalau bicara polip berarti melekat di dasar air. Kalau medusa bergerak bebas. Skifistoma nanti akan membentuk tunas ke atas ini. Ini mulai melekat, mulai membentuk tunas. Coba lihat, ini tunas-tunasnya sampai menjadi banyak sekali lapisan tunas. Ini namanya fase polip, berkembang biak dengan membentuk tunas. Tunas-tunas ini maka disebut berkumpul atau berkoloni. Jadi saat menjadi polip dia akan membentuk koloni, saat membentuk medusa dia akan evira. Terus setelah itu evira akan lepas dari polipnya. Ini ya, ini evira. Evira lepas dari polipnya. Evira itu adalah medusa muda yang nantinya akan menjadi
ubur-ubur dewasa. Demikian nak ya, perhatikan ini adalah siklus hidup hewan ubur-ubur atau Aurelia aurita. Sementara cukup ini dulu, tolong dipahami tentang ciri dan siklus hidup hewan Coelenterata yang terdiri atas ubur-ubur, hidra, opelia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan terus belajar nak. Nanti latihan soal di live worksheet saya share, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.